إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, kemudahan kepada kita untuk mengoptimalkan ibadah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu bulan Sya'ban. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda ketika menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Kata Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh banyak orang, yang letaknya antara Rajab dengan Ramadan, dan kita sekarang ada di tengah-tengahnya, yaitu Sya'ban. Kata para alim ulama bahwasanya menghidup-hidupkan waktu yang sering dilalaikan, dilupakan oleh banyak orang, maka pahalanya besar, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi Nabi mengatakan bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan oleh banyak orang, yang letaknya antara Rajab dengan Ramadan, seakan-akan Nabi hendak memberitahukan kepada kita bahwasanya ketika di bulan Rajab banyak kaum muslimin meramaikan bulan Rajab dengan memperbanyak ibadah, karena memang bulan suci, bulan haram, salah satu dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah, Rajab. Apalagi Ramadan diisi dengan tarawih, dengan witir, dengan tadarus Quran. Ya, semua orang pada berpuasa karena hukumnya wajib, dirame-ramekan. Sya'ban di tengah-tengah sepi. Makanya Nabi menghidup-hidupkan bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena menghidupkan waktu yang sering dilupakan orang, ganjarannya besar. Contoh, jangan jauh-jauh, tahajud.
Di saat manusia terlelap dengan tidurnya, ada yang sebagian orang menghabiskan waktu malamnya untuk begadang. Ada juga sebagian orang yang menghabiskan waktu malamnya, naudzubillah, untuk maksiat. Tapi kita mengerjakan sholat pada malam tersebut. Makanya Bapak Ibu gak usah kaget, satu-satunya sholat sunnah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran ya cuma tahajud. Sholat sunnah gak ada dalam Al-Quran kecuali tahajud. Itu ada di surat Al-Isra. Ini menunjukkan sholat tahajud memiliki keutamaan karena menghidupkan waktu yang sering dilupakan, dilalaikan orang, termasuk Sya'ban. Maka mari saya menghimbau kepada diri saya dan mengajak kepada diri saya dan mengajak kepada para jamaah sekalian untuk menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan mengoptimalkan ibadah. Salah satunya puasa sunnah. Lalu Nabi menjelaskan berikutnya tentang keistimewaan Sya'ban. Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah yaitu bulan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan di mana seluruh amalan seorang hamba 3 waktu, Bapak Ibu, hanya 3 waktu. Yang pertama ada yang setahun sekali. Kapan? Sabar. Sekarang waktunya bulan pelaporan amal. Yang kedua Senin dan Kamis. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan saum puasa sunnah Senin Kamis. Dan yang ketiga sehari 2 kali, subuh dengan asar, di mana malaikat bersilih bergantian melaporkan amalan kita, subuh ke asar, asar ke subuh. Oleh karena itu Sya'ban ini bulan pelaporan amal. Jadi yang kita lakukan, yang panjenengan lakukan bulan kemarin Rajab, mundur Jumadil Tsani, mundur Jumadil Ula, mundur Rabiul Akhir, mundur Rabiul Awal, mundur lagi Safar, mundur lagi Muharram, mundur lagi Zulhijjah, Zulqa'dah, sampai ketemu Sya'ban lagi, Ramadan. Maka itu pelaporannya setahun sekali Sya'ban ini. Nanti bulan depan ketemu Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, ya, Rajab, Sya'ban, naik lagi setahun. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu. Lalu kemudian Nabi menjelaskan lagi keistimewaan bulan di mana kita sedang berada di dalamnya ini adalah, kata Nabi, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu maka mari kita menggemarkan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Puasa apa itu? Ya Senin Kamisnya ditingkatkan, Ayyamul Bidnya ditingkatkan, kalau bisa ditambah lagi puasa Daud. Kalau mungkin qadar Ramadan belum kita lakukan karena kita punya hutang Ramadan tahun yang lalu, segera tunaikan mumpung belum ketemu, yaitu Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, katanya para alim ulama, orang yang membiasakan puasa sunnah di bulan Sya'ban itu sebagai bentuk latihan supaya dia tidak kaget ketika terjadi perubahan spontan yang terjadi di bulan Ramadan, supaya nggak kaget. Dan katanya ulama, orang kalau di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah, maka seperti ibadah sholat, ada qobliyah, ada ba'diyah. Contoh, anggap tempat tisu ini sholat zuhur, tempat tisu ini sholat zuhur, tempat tisu ini. Sebelum zuhur qobliyah ada, setelah zuhur ba'diyah ada.
anggap tisu ini Ramadan. Sebelum Ramadan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Setelah Ramadan 6 hari di bulan Syawal, sehingga sempurna Ramadan. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun ini. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini saya tidak akan melanjutkan materi kita ensiklopedi larangan, kitab yang ditulis karya besar Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka hari ini yang ingin kami sampaikan, karena bulan depan ini kita libur, ya, karena tentunya sudah masuk Ramadan, ya, pertemuan kita, ya betul ya, masuk Ramadan, betul ya, baik, insya Allah sudah masuk Ramadan dan kajian kita, sehingga nanti tentunya akan diisi dengan tarawih dan seterusnya. Nanti mungkin dipertemukan lagi setelahnya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi secara tematik saja. Saya beri judul 10 tampilan manusia saat hari berbagi. 10 tampilan manusia saat hari berbagi. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami menyebutkan satu persatu apa saja tampilan-tampilan manusia saat bangkit dari kubur nanti pada hari kiamat, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya akan sampaikan terlebih dahulu 4 hal sebagai kata pengantar. 4 hal. 1. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang hari berbangkit, itu artinya kita sedang berbicara tentang rukun iman yang nomor 5. Iman kepada hari akhir. Dan ketika kita berbicara tentang rukun iman yang kelima, maka wajib untuk kita imani. Karena menolak salah satu rukun iman berarti dia telah menolak rukun-rukun iman yang lainnya. Apalagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Al-Quran lembaran demi lembaran, ayat demi ayat, itu yang namanya iman kepada Allah, rukun iman nomor 1, dan iman kepada hari kiamat, hari akhir, rukun iman nomor 5, itu ayatnya mesti gandengan. Gak pernah dipisah dalam Al-Quran. Gak pernah. Contoh ya, saya kasih salah satu aja. Sebenarnya ayatnya bertebaran dalam Al-Quran. Jadi mirip persis seperti ayat tentang sholat dan zakat. Gak pernah dipisah. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Ini juga begitu. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, itu mesti gandengan. Contoh, Allah berfirman di surat Al-Baqarah, suratnya surat yang kedua Al-Baqarah, ayatnya Bapak Ibu ayat yang ke-177. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan penggalan ayat aja ya, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 177, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinna al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi wa sampai situ aja, ila akhir ayat. Jelas di sini kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
sehingga wajib untuk kita imani. Semua yang terjadi pada hari kiamat harus kita imani. Salah satunya hari berbangkit, Bapak Ibu sekalian. Jadi surga itu hari kiamat, neraka rukun iman nomor 5. Bicara tentang azab kubur, nikmat kubur, itu rukun iman nomor 5, Bapak Ibu sekalian. Bicara tentang telaga Al-Kautsar, bicara tentang syafaat, bicara tentang sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, itu juga rukun iman yang nomor 5. Bicara tentang syafaat, itu rukun iman nomor 5. Samina wa ata'na, jangan diingkari. Sekali diingkari, keluar dari Islam, karena rukun iman. Baik, ini satu dulu. Kan saya janji ada 4. Nomor 2, berbicara tentang hari berbangkit, itu artinya kita sedang berbicara tentang perkara gaib. Dan kalau kita beriman kepada yang gaib, apapun itu ya, karena bicara tentang hari berbangkit ini perkara gaib, surga gaib, neraka gaib, bidadari gaib, malaikat gaib, azab kubur, nikmat, semuanya gaib. Ketika kita mengimani yang gaib, sami'na wa ata'na, maka kita akan tercatat di sisi Allah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu dalilnya di mana? Dalilnya dibaca oleh imam kita tadi, rakaat pertama, surat Al-Baqarah. Setelah Allah berfirman Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini di dalamnya tidak ada keraguan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat yang nomor 3 yang menjawab, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada yang gaib, iman yang gaib. Baik, ini nomor 2. Nomor 3, ya, sebelum masuk materi inti, nomor 3, bahwasanya Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk konsekuensi kita ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, terutama syahadat yang nomor 2 nih, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang disebut dengan syahadat Rasul, sebagai bentuk konsekuensi ucapan itu, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Itu kan syahadat kedua. Syahadat yang pertama kan syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, yang nomor 2 ini, yang nomor 2, maka konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar. Dia wajib membenarkan semua berita Nabi. Salah satunya berita Nabi tentang hari berbangkit. Sebab Bapak Ibu masih banyak di luar sana mereka yang tidak meyakini. Mereka katakan, Ustaz, mayit sudah dikubur Ustaz, jasadnya dimakan bakteri pengurai Ustaz, maka hancur, nggak mungkin bisa dibangkitkan. Apalagi mereka yang matinya yaitu dikremasi, dibakar jadi abu, abunya disiratkan di lautan. Mana mungkin Ustaz? Mustahil. Ustaz, mereka yang diterkam binatang buas tubuhnya, masuk ke dalam tubuhnya binatang, gak tersisa, mana mungkin bisa dibangkitkan? Berarti mengingkari hari, meragukan kekuasaannya Allah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bukti kepada kita, kita imani saja, samina wa ta'na. Entah dia mau dimakamkan, mau dibakar, dikremasi, hancur tubuhnya dan seterusnya, ya, bahkan jasadnya sudah tidak dikenali lagi dan seterusnya, maka tetap Allah akan membangkitkan mereka. Baik, sekarang yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian, nomor 4, saya akan tunjukkan dalil supaya kita tambah yakin kalau hari berbangkit itu pasti ada.
Hari berbangkit pasti ada. Di mana dalilnya? Tak kasih dua. Yang pertama surat Yasin. Yang biasa Yasin ada. Surat Yasin, nggak apa kan? Ya, nggak apa. Apa itu kan termasuk bagian dari Al-Quran. Yang tidak boleh itu kan membaca Yasin dalam ritual-ritual tertentu. Ya, kematian baca Yasin, nazar baca Yasin, nyekar ke kuburan baca Yasin. Nah ini nggak ada petunjuk Nabi SAW. Lalu kita lihat surat Yasin, surat 36, ayatnya 51 dan 52. Yasin ayat 51-52. Kita dengarkan, apa betul hari berbangkit itu ada? Allah berfirman, silakan. Sangkakala pun ditiup dan seketika itu mereka bergerak cepat. Terus menuju kepada Tuhannya. Baik, mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang sebentar. Ulang lagi. Sangkakala. Ulang lagi 51-nya. Sangkakala pun ditiup dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Stop. Jadi jelaskan, ketika ditiup sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya. Ini teks redaksi lain. Keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Terus apa kata bukan mayit ini, lawang hidup dia. Ya. Hidup ini dibangkitkan. Apa kata mereka ketika bangkit? Silakan. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami? Stop. Berarti ada hari berbangkit. Mereka berkata, siapa yang sudah membangkitkan kami? Lanjut. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Terus. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para rasul. Nah, seperti itu. Saya tambahin satu lagi, supaya kita tambah yakin kalau hari berbangkit itu ada. Apa itu? Surat nomor 58 Al-Mujadilah, surat 58. Kita dengarkan surat 58, ayatnya ayat 6, Bapak Ibu sekalian. Surat 58 ayatnya ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Pada hari itu Allah membangkitkan mereka semua. Dibangkitkan. Lanjut. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Terus Allah menghitungnya semua amal, meskipun mereka telah melupakan. Manusia lupa kalau pernah melakukan perbuatan tersebut, tetapi Allah tidak mungkin lupa. Lanjut. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Allah saksikan segala sesuatu. Sekarang masuk materi inti. 10 tampilan manusia saat hari berbangkit. Jadi bangkit dari kubur itu macam-macam, Pak, wajahnya. Dari 10 ini yang 7 konotasinya jelek. Yang 3 bagus. Kita sebutkan yang jelek dulu. Yang horor dulu aja. Yang baik belakangan. Baik. Apa itu? Bangkit dari kubur, tampilan manusia saat hari berbangkit. Yang jelek ya 7. 1. Nah, ini. Ketika dia bangkit dari kubur, keluar dari kuburnya, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tuli dan buta. Padahal sebelumnya dia nggak tuli, nggak buta. Jadi bangkit dari kubur nggak kelihatan. Sopo ini satu orangnya, Ustaz. Sabar. Nanti tak tunjukkan siapa orang ini.
Jadi bangkit tuli buta, nggak kelihatan. Bapak Ibu tahu siapa orang yang seperti ini? Orang yang seperti ini bangkit dari kubur tuli dan buta adalah orang yang ketika semasa hidup di dunia suka memutus silaturahim, gak kenal dulur. Bukan mutus ukhuwah Islamiyah ya, silaturahim yang ada kaitannya sama nasab, garis keturunan, ya, darah karena ada nasab, ya. Rebut saduluran. Nah, seperti itu. Maka dia nanti bangkit dalam keadaan tuli buta. Ada dalilnya? Ada. Kita dengarkan firman Allah Quran surat nomor 47 Muhammad ayat 22 dan 23. Surat 47 ayat 22 dan 23. Oh, jelas sekali. Allah Ta'ala berfirman, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ nah ini. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم. Baik. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, Terus, kamu akan berbuat kerusakan di bumi Dan memutuskan hubungan kekeluargaan. kekeluargaan. Bagaimana itu ancamannya? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Stop. Mereka dilaknat oleh Allah yang suka memutuskan kekeluargaan. Poinnya, Lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. tuli dan buta, suka mutus hubungan kekerabatan. Penyebabnya apa? Banyak. Di antaranya warisan yang ditunda-tunda pembagiannya. Ya, biasanya lagi penyebabnya usaha keluarga yang dikelola tidak transparan. Ya, bisa jadi juga yaitu penyebab retaknya silaturahim. Di antaranya adalah iri, dengki, saduluran. Ada yang satunya kaya, yang satunya miskin, ya, dan seterusnya, iri, ya. Ada lagi yaitu keluarga yang ngeselin kalau datang ke rumah kita, sehingga kita tidak mengharap dia datang ke rumah kita. Contohnya, kalau datang ke rumah kita suka nyacat. Ya, misalnya lihat anak kita, anakmu kok kuru-kuru ini, kapan gimana kan? Jadi kalau datang itu mesti nyacat, sehingga kita yang didatangi bisa jodoh komari wis gak mati mangkel ya. Ada nggak keluarga yang kayak gini? Ada. Nanti apa lihat apa? Oh ini loh, aku merengek ping 3 tahun nih kita tembokmu gak tahu kan jantan. Ada keluarga itu kalau utang suka nggak bayar, ada enggak? Sehingga dia kalau datang kita intip, teko mana wong iki. Ada enggak yang model kayak gini? Ngeselin karena kalau pinjam nggak pernah bayar. Apakah ini harus diputus? Enggak. Ada keluarga itu yang suka mencemarkan nama baik kita karena narkoba, pinjaman online dan seterusnya, judi online dan seterusnya. Apa kita putus? Nah, jangan diputus. Sekali Anda putus, Pak, Bu, saya kan pernah nyampaikan dalam bahasa kasar saya, Anda ribut sama tetangga, dampaknya tidak besar. Tapi ribut sama famili, misalkan keponakan, besan, mertua, yaitu ribut sama keluarga. Itu katanya Nabi, kitabnya di sana, Sahih Targhib jilid 5. Kalau mau dicek, itu daftar isinya haramnya memutus silaturahim. Itu kata Nabi, sekalipun kita beramal ibadah apapun tidak diterima oleh Allah. Meskipun Anda umrah tiap bulan, haji tiap tahun, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima. Anda ribut sama tetangga, nggak kayak gini dampaknya. Tapi ribut sama misalnya, ribut sama ponakan, besar. Jangan, meskipun dia menjengkelkan, tetap jalin, tetap. Meskipun kamu menjengkelkan, tetap berbuat baik. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Insya Allah sanggup.
baik. Nomor 1. Iya. Nomor 2, Bapak Ibu. Yang kedua adalah 2 dan 3 jadi 1. Yang nomor 2 berwajah muram. Berwajah muram, jadi bangkit dari kubur itu wajahnya muram, ditutupi dengan debu, tertutup dengan debu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus kemudian yang ketiga ini yang lebih parah, berubah menjadi serigala anjing buta. Jadi bangkit dari kubur itu nanti di hari kiamat dia menjadi serigala anjing buta. Baik. Loh, siapa mereka ini Ustaz? Siapa mereka ini? Baik, kita dengarkan ini Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, dalilnya. Ini karena nomornya nomor asli, saya tunjukkan nanti dibantu aja. Sahih Bukhari, nomornya Sahih Bukhari nomor 3350. Ini yang sudah kita download ini. Sahih Bukhari. Nah ini kita Sahih Bukhari, saya bacakan dulu teks Arabnya. Sahih Bukhari nomor 3350. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun fayaqulu lahu Ibrahim alam aqul laka la ta'sini fayaqulu abuhu falyawma la a'sika fayaqulu Ibrahim ya Rabbi innaka wa'adtani an la tuhziyani yawma yub'atsun fa ayyu hisin ansa min abil abad fayaqulu Allah ta'ala inni haramtul jannata 'alal kafirin thumma yuqalu ya Ibrahim ma tahta rijlaika fayanzuru fa idha huwa bidhiqin multadhiq fayukhadu biqawa'imihi fayulqa fin-nar. Waliyadzubillah. Cerita tentang Nabi Ibrahim ketemu sama bapaknya Azar di hari kiamat. Ketemu ini anak ketemu bapak di hari kiamat, ini kejadian. Bagaimana itu? Silakan dibaca dari Abu Hurairah. Silakan baca dari Abu Hurairah. Silakan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nabi bersabda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Stop. Sebenarnya namanya bapaknya Nabi Ibrahim itu bukan Azar, Bapak Ibu. Bukan. Nama aslinya itu Tarikh. Ibrahim bin Tarikh, bukan Ibrahim bin Azar. Terus Azar itu siapa? Azar itu nama patung yang dibuat oleh bapaknya. Karena bapaknya Nabi Ibrahim ini produsen berhala, buat patung, produsen. Lah patung yang dibuat gede itu Azar. Lah beliau terkenal dengan nama julukan patung itu. Nama aslinya Tarikh sebenarnya itu. Tarikh. Baik, enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Ibrahim ketemu sama bapaknya Azar. Lanjut. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Terus ketika itu wajah Azar ada debu hitam. Terus lalu Ibrahim berkata kepada bapaknya. Nah, Ibrahim berkata, itu kurang sebenarnya terjemahannya. Selain ditutupi debu hitam dan ditutupi dengan kegelapan. Jadi tertutup debu dan penuh dengan kegelapan. Nah, lalu Ibrahim bilang sama bapaknya, namanya anak, Iba, sama bapaknya. Apa katanya Ibrahim alaihi salatu wassalam? Lanjut. Bukankah aku sudah katakan kepada ayah? Silakan. Agar ayah tidak menentang aku. Bukankah dulu waktu di dunia sudah aku katakan kepada ayah, jangan membangkang, jangan menolak apa yang aku serukan.
Apa kata bapaknya? Lanjut. Bapaknya berkata, Ya. hari ini aku tidak akan menentangmu. Kasep. Telah. Nasi sudah jadi. Adab sudah di depan mata baru sadar. Kenapa tidak dari dulu sadarnya? Nyesel itu mesti di akhir, nggak mungkin ada di awal. Giliran kayak gini, hari ini aku tidak akan membakar. Yaitu bahasa kletek, kasep. Ya, kita kepinginnya kayak gini nih. Mumpung dikasih hidup, maka manfaatkan hidup kita untuk ibadah. Jangan nanti giliran dari kiamat pengen dihidupkan lagi di dunia, pengen beramal soleh. Telah kemana saja selama ini kita hidup. Baik ya, Bapak Ibu tahu apa kata Nabi Ibrahim? Saking ibanya anak, lihat bapaknya. Silakan lanjut. Kemudian Ibrahim berkata, Iya. wahai Rob, Ya Rob. engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menggunakan aku pada Stop. hari berbakti. Ulang lagi. Ya Rob. Wahai Rob, engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menggunakan aku pada hari berbakti. Stop. Ya Allah, Engkau telah berjanji kepadaku bahwasanya Engkau tidak akan menghinakan aku. Lanjut, nanti saya jelaskan dikit. Silakan. Lalu kehinaan apa lagi yang lebih hina daripada keberadaan bapakku yang jauh dariku? Mana kehinaan yang bagaimana lagi? Iya. Bapak ini dengan melihat bapakku yang jauh dengan aku. Artinya bapakku mendapatkan seperti ini, penuh ditutupi kegelapan, tutupi debu, hitam gelap seperti itu. Ustadz sebentar, apa ada itu? Allah pernah berjanji kepada Nabi Ibrahim bahwasanya engkau tidak akan dihinakan nanti di hari kiamat. Kok tadi katanya Ibrahim luntur? Artinya dia mengatakan, mengungkapkan itu, engkau telah berjanji tidak akan menghinakan aku. Ada Bapak Ibu? Di mana itu? Nanti dicek ya, nanti dicek. Nanti aja diceknya. Surat yang nomor 26 Asyura. Asyura apa Asy'ara ya? Surat nomor 26. Asyura ya? Asyura ya? Surat 26 pokoknya 26 Asyura. Surat 26, betul ya Asyura ya? Ayatnya betul ya? Asy'ara, Asy'ara. Surat nomor 26 Asy'ara. Asy'ara. Ya. Kalau Asyura itu surat nomor 40. Hah? 42 ya? 42. Ini yang surat nomor 26. Surat nomor 26 ayatnya mulai 83 sampai 89. Disitulah nanti Bapak Ibu akan temukan bahwasanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk tidak dihinakan nanti di hari kiamat. Baik, kita lewati. Lanjut, teruskan jalan ceritanya. Silakan. Allah Ta'ala berfirman, Nah, ini apa katanya Allah Azza wa Jalla? sesungguhnya aku mengharapkan surga bagi orang-orang kafir. Aku harapkan surga bagi orang-orang kafir. Lanjut. Lalu dikatakan kepada Ibrahim, Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? wahai Ibrahim, apa yang ada di kedua telapak kakimu? Coba kau lihat apa yang ada di bawah kedua kakimu itu. Ternyata, lanjut. Maka Ibrahim melihatnya yang ternyata ada seekor anjing hutan yang kotor. Terus. Maka anjing itu diambil kakinya lalu dibuang ke neraka. Baik. Ternyata di bawah kaki Ibrahim ada seekor dhikh. Dhikh itu serigala anjing hutan yang kakinya ditangkap lalu dilemparkan ke neraka. Siapa ini? Bapaknya Nabi Ibrahim berubah menjadi serigala, anjing hutan. Orang-orang kafir mereka akan berubah menjadi anjing-anjing neraka. Berubah tampilan pada hari berbakti. Karena ini hukuman untuk orang kafir. Itulah orang kafir, ya, yang menyerupai seperti bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik, jadi sudah ketiga ya. Yang pertama tadi tuli buta. Nomor 2 ditutupi debu, penuh kegelapan. Yang nomor 3 berubah menjadi serigala. Siapa ini? Orang kafir. Nomor 2 dan nomor 3 itu orang kafir.
Nomor 4 sekarang. Yang nomor 4. Bangkit dari kubur, kepalanya kepala keledai. Wajahnya keledai atau kepalanya kepala keledai. Siapa ini? Mereka lah orang-orang yang ketika sholat berjamaah suka mendahului imam, atau memperlambat dari imam. Minta tolong Soe target jilid 1. Soe target jilid 1. Ya, siapkan nomornya 242. 242. Ayo cepat dikit terus. 242. 242. Ceket ya bukuannya. Sering dibaca. 242. Silakan dibaca. Bersih gitu. Dan tidak ada yang bisa. Sering disetrika. Nah, silakan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya baca, ayo. Para muadzin adalah orang-orang yang berdoa. Sebentar. Nomor berapa itu? Oh, sebentar. Bukan 242. 521 maksud saya. 521. 521. Saya ralat. Ya, 521. Soal target. Ya itu betul. Jilid 1 betul. 521. Ayo dibaca. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabdanya, tidakkah salah seorang dari kalian takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Sebelum imam, lanjut. Kalau Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau menjadikan wajahnya wajah keledai. Ada tidak di masyarakat kita ketika sholat berjamaah, imam belum berpindah, dia sudah pengen mau berpindah. Contoh, imam membaca surat. Baca surat ini, saya sering jumpai kayak gini. Misalnya suratnya surat Al-Ikhlas ini misalnya ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam belum Allahu Akbar, makmum yang di belakang sudah melepas tangannya, siap-siap mau ruku. Nggak boleh ya. Sering nggak kayak gini? Ada lagi yang memperlambat. Imamnya bangkit tahiyat, sedangkan dia masih sujud lama. Ada. Giliran imam mau salam, dia langsung tahiyat. Ada yang model kayak gini. Jadi dia memperlama sujud terakhirnya, padahal imam sudah tahiyat. Ini ancamannya kepala bangkit dari kubur. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ikuti imam. Ya, kita ikuti imam. Kalau imam mengucapkan Allahu Akbar, maka kita Allahu Akbar. Sebab ada imam itu dia mendahulukan gerakan sebelum lisan. Contoh, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu. Lalu kemudian imam ini sujud tanpa menyebut Allahu Akbar. Jadi dia sujud dulu. Sudah sujud sempurna, sujud baru dia ketika sujud Allahu Akbar. Ada imam yang kayak gini. Lah banyak makmum itu nggak sabaran lihat imamnya. Langsung ikut sujud, padahal imamnya belum Allahu Akbar. Nunggu dulu Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Hati-hati. Jadi boleh seperti itu. Contoh, kan Nabi pernah mengajarkan boleh kayak gitu. Contoh, takbiratul ihram. Boleh seperti ini bersamaan. Lisan sama tangan bersamaan. Allahu Akbar bareng. Boleh. Ada lagi, tangan dulu baru lisan. Allahu Akbar. Telat lisannya. Apa-apa. Sahih itu. Contoh lagi, lisan baru tangan. Allahu Akbar. Telah. Apa-apa. Kita harus ikuti imam komandonya. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang ini sudah ada di saya.
Baik, kita dengarkan kumandang adzan Isya lebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan yang masih tersisa. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang orang yang kelima. Orang yang kelima bangkit dari kubur. Tampilan yang kelima adalah wajahnya tanpa daging, tengkorak. Bangkit dari kubur, wajahnya tanpa daging alias tengkorak. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Jilid 2. Nomornya 791. 791. Untuk siapa ini? Mereka yang wajahnya tanpa daging alias tengkorak, mereka yang suka meminta-minta, ngemis. Nggak boleh. Kita dengarkan, ayo dibaca. Ya, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Perhatikan, la tazalul mas'alatu bi'ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi mus'atul lahmin. Silakan. Meminta-minta senantiasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian sehingga dia bertemu Allah Ta'ala, sementara di wajahnya tidak terdapat sepotong daging pun. Nah, tengkorak, minta-minta. Bapak Ibu, ketika saya mengatakan meminta-minta, jangan Bapak Ibu kemudian berpikiran itu bagi mereka yang ada di traffic light, mereka para pengemis, ya dan seterusnya. Bukan hanya itu. Ya, ada sebagian di antara kita juga terkena ini. Contohnya suka minta ditraktir, ngemis ini. Ya, seperti itu. Pulang dari umroh, tetangganya begitu kelihatan, boleh umroh, tidak oleh-oleh, ngemis, mintain, nggak boleh. Kita ini harus punya izzah, jangan sampai merendahkan diri minta. Dan terus kalau harus kayak gitu aja nggak boleh, terus gimana? Minta-minta pembangunan masjid di jalanan sampai ganggu, maka itu juga nggak boleh. Dan terus gimana kalau begitu Ustaz? Yaitu untuk pembangunan masjid sebaiknya dengan cara yang baik. Misalnya, yaitu dengan misalnya dalam hal ini adalah kita menuju ke muhsinin, orang-orang kaya yang kita tahu mereka memiliki kelebihan harta. Tidak minta-minta di jalan. Kita datang ke rumahnya, kita sodorkan proposal. Itu tidak semua orang. Ya, gimana kalau misalnya donasi itu di grup WA Ustaz? Kita share di grup dan di situ ya ada orang kaya, ada yang tidak kaya, macam-macam. Itu bagaimana? Ya nggak apa-apa seperti ini. Tetapi yang afdol itu, yang utama itu adalah, yang utama itu kita datangi mereka yang memiliki kelebihan harta terus kita sampaikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kemudian mengganggu apa ini di jalanan atau meminta-minta di jalanan. Maka ini bisa merusak kehormatan kaum muslimin. Kita lanjutkan. Jadi apa ini ngemis ini nggak boleh. Contohnya lagi, misalnya undangannya hari Senin. Orang itu mengadakan undangan hari Senin. Sebagian ada yang puasa Senin Kamis. Sohibul bed nawari, silakan diunjuk, ayo dicicipin, silakan makanannya. Orang ini bilang, lo kenapa kok tidak diunjuk? Saya insya Allah lagi som. Oh ya Allah lagi puasa toh. Iya, anu aja ya, saya tak bungkus saja. Ngemis, ngemis, minta kamu, ya tak boleh seperti itu. Bisa aku jawab mentani, wah ya ini juga sama, ya minta mentani, ya. Nggak boleh. Kita lanjutkan, ya. Termasuk rebutan minta amplop untuk milik pemimpin. Aneh, ibu ini aneh. Terutama banyak wanita-wanita itu ya. Aneh. Dikasih suami tiap bulan
1 juta. Komplain. Ini dikasih 300 untuk 5 tahun. Senengnya luar biasa. Ada kayak gini. Antri itu tuh dapatkan amplop karena suap kan itu kan. Iya, dikasih 300 untuk 5 tahun. Ya, seneng. Ya, hati-hati lo, itu dosa lo itu yang sudah terlanjur menerima. Ya, obat. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 6. Yang nomor 6 Bapak Ibu sekalian, bangkit dari kubur berubah menjadi kera dan babi. Keluar dari kubur, bangkit kera dan babi. Siapa mereka ini? Agak banyak orangnya, agak banyak. Siapa saja? Ayo, tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Ayo jilid 4. Sahih Targhib jilid 4 nomor 1864. 1864. Ayo, cepat ya. Satu 1864. Ayo cepat dingin. 1864. Silakan. Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu anhu. Iya. Nabi Rasulullah SAW beliau bersabda, Walladzi nafsi biyadi. Nabi bersumpah ini ya. La yamitanna unasun min ummati ala asyarrin wa batarin wa la'ibin wa lahwin. Silakan. demi Rob yang jiwaku ada di tangannya, Silakan. akan ada orang-orang dari umatku yang bersikap durjana dan congkak. Stop. Yang pertama bersikap durjana, congkak, arogan, angkuh, takabur, sombong. Ini satu ini. Yang pertama. Yang kedua, main-main dan berbuat sia-sia. suka menghabiskan waktunya untuk perbuatan yang sia-sia, tidak berguna, tidak ada manfaat, tidak ada manfaatnya. Nomor dua, lalu mereka menjadi kera dan babi karena mereka. stop. Lalu mereka menjadi, ulang lagi. Lalu mereka menjadi kera dan babi. Stop. Udah ya, sudah dua loh ini, masih ada lanjutannya soalnya. Jadi yang pertama berbuat congkak, arogan, sombong, takabur, angkuh, bahasa keledek, begitu. Ya, ini sudah gak keluar lagi di bahasa ini ya. Punah ini sudah begitu ini. Ya. Yang kedua, kan ada orang itu sombong karena ilmunya, sombong karena keberhasilannya, sombong karena kekayaannya, sombong karena jabatan kedudukannya. Hanya yang nomor dua itu tadi suka berbuat sia-sia. Yang nomor tiga, lanjut, yang jadi kera dan babi nanti. Nomor tiga, Lalu mereka menjadi kera dan babi. terus yang nomor tiga apa? Mereka menghalalkan. Karena mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Stop. Mereka suka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sudah jelas haram, dihalalkan. Nomor tiga. Nomor empat, Memanggil perempuan-perempuan penyanyi. stop. Suka mengundang biduan wanita. Ini apapun itu. Loh Ustaz, penyanyi itu tidak harus perempuan, loh Ustaz, laki-laki itu juga banyak loh jadi penyanyi. Bapak Ibu harus tahu ya, bahwasannya dulu di zaman Nabi itu tidak ada penyanyi laki, itu tidak ada. Semua penyanyi itu perempuan di zaman Nabi itu. Makanya semua hadis Nabi itu biduan wanita, penyanyi wanita, karena nggak ada laki-laki nyanyi di zaman Nabi. Jadi katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, kalau di zaman sekarang ada laki-laki terus memegang mic dan dia berlenggak-lenggok menyanyi, itulah banci. Meskipun jenggotan Ustaz, meskipun jenggotan. Mau pakai gaya apa, mau yang gini, banci.
Lanjut. Ada, aduh. Semua penyanyi laki perempuan dilarang. Profesi nyanyi haram hukumnya, ya. Baik. Jadi ini haram hukumnya. Lanjut teruskan. Meminum khamar. Minum khamar. Bahkan mereka memberi nama khamar itu bukan sesuai nama aslinya. Dikasih nama-nama yang menarik. Ya, kopi miring. Ya. Terus ada yang gak miring gitu ya. Tequila, vodka, Ustaz kok apa? Dikasih tahu saya. Ya, bir bintang gitu ya. Macam-macam ya. Macam-macam sudah namanya itu ya. Lanjut teruskan. Makan riba. Itu saya kan sudah pernah menyampaikan. Itu jangan dianggap riba itu ada di perbankan. Di sekitar kita ini banyak terjadi riba. Saya pernah kasih contoh, sadar tidak sadar itu riba. Contoh, saya pedagang, Mas Khairul juga pedagang. Saya pedagang A, Mas Khairul pedagang B. Datang pembeli Pak Budi, misalnya nih ya. Pak Aslam, ini berapa harganya? Ini harganya 70.000, nggak bisa kurang. Saya udah ambil untung ini. Untung saya cuma sedikit, mau silakan, nggak mau ya mungkin bisa cari yang lainnya. Seperti itu. Ya sudah kalau gitu deal, dikasihlah saya uang 100. Harganya 70.000, mestinya kembali berapa? 30.000. Saya baru buka, Pak, saya itu tidak ada uang kecil, Pak. Tidak ada uang pas, Pak. Tidak ada ya Pak Abu Aslam. Oh iya, saya bilang sama Mas Khairul, Mas, sampai aku urut duit Mas. Katanya Mas Khairul, saya tidak punya uang, baru buka ya apa? Aku punya duit 30, nah misalnya kebetulan. Mana tak pakai dulu uang 30 ini, yang 100 ini sampai pegang dulu, yang 30 ini tak bawanya, tak kasihkan orang ini. Ini Pak Budi ya kembaliannya ya, selesai. Tinggal saya sama beliau nanti. Ini riba. Saya sama Mas Khairul ini riba. Karena yaitu tukar menukar tidak di satu tempat tertunda. Kecuali begini. Saya bilang sama Mas Khairul ini uang 100. Ada 10 ribuan 10, oke. 20 ribuan 5 lembar, oke. 50 ribuan 2 lembar, tayyib, gak apa-apa, langsung tunai. Lah ini tidak ditunda, tidak selesai. Maka ini termasuk riba nasi'ah. Sadar. Banyak ada pedagang-pedagang itu yang melakukan kayak gini. Benar bisa yang industri uang ini. Sampai bawa uang ini, ya tak boleh. Harus dituntaskan dulu ini uang ini, dikelirkan dulu ini kemanunya, tukar penukarnya, jangan ditunda. Sedangkan dosa paling kecil riba itu berzina dengan ibu kandung. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kajiannya Ustaz Dr. Erwandi dan Ustaz Aminur Baik, hafizahullah ta'ala, terkait masalah yang tadi saya sebutkan. Tukar menukar kayak gini ini riba, nggak boleh. Itu saya sendiri dengar di YouTube itu ya kaget, astagfirullah. Ya banyak yang kayak gini, ya warung-warung atau apa. Saya bilang duit di saya iya. Ini uangnya sampai bawah, riba itu. Banyak. Makanya pedagang itu harus tahu ilmu. Kalau tidak tahu ilmu, terjebak perkara riba. Baik, kita lanjutkan. Terus apa lagi? Dan mereka memakai kain sutra. Tuh, pakai kain sutra laki-laki haram. Ya sarungnya sarung sutra. Terus kemudian gamisnya apapun sutra nggak boleh. Kalau wanita boleh pakai baju sutra, wanita, laki-laki yang nggak boleh. Jadi itu berubah jadi kera dan babi. Terakhir penutup, saya sebutkan 7 aja ya yang jelek-jelek. Dan terus yang baik insya Allah lain kesempatan. Atau nanti ringkas saja, ringkas. Yang ke-7, bangkit dari kubur, keluar dari kubur berbadan miring sebelah. Kenapa? Karena ketika di dunia poligami tapi tidak adil. Ini katanya ibu-ibu ini rumah naik rumah. Ya, salah, ya ibu-ibu kalau ngomong seperti itu rumah salah memahami. Ya, yang namanya cinta tidak dituntut adil. Adil itu dalam nafkah. Ya, sama waktu kunjung itu adil.
Seperti itu. Tapi kalau masalah cinta, istri pertama umur 50, istri kedua umur 30, ternyata dia lebih cinta sama yang umur 50 tahun, perlu dibawa ke psikiater. Pasti nggak ada. Yang namanya orang pasti jatuh sama yang lebih muda. Rasul aja dikomplain. Apa kata istri Nabi yang lain? Kau lebih mencintai Aisyah daripada kamu. Nabi dikomplain. Istri-istrinya datang kepada Rasul. Kau lebih mencintai Aisyah ketimbang kamu. Itu ada dalilnya itu. Riwayat Bukhari. Nonton istrinya Nabi. Urusan cinta gak bisa gak bisa. Yang dituntut adil itu, dengarkan ibu-ibu. Ya, yang dituntut adil itu adalah yang tadi saya sebutkan tadi, nggak usah diulang lagi. Baik sekali. Baik warahmatullahi. Kita lanjutkan. Jadi tadi apa berbadan? Mana dalilnya? Dalilnya sama Sahih Targhib jilid 4. Jangan dikembali. Oh, ini ya nomornya ditonton. Nanti aja nonton itu ya. 19 ya, ini sering ditonton akhirnya. Lengket. 1949. Ayo. Sahih Targhib wa Tarhib 1949. Ya, silakan. Ayo, tafadhol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Iya, silakan. Barang siapa yang mempunyai dua istri, terus lalu ia tidak adil terhadap mereka berdua, terus niscaya ia datang pada hari kiamat kelak dalam keadaan sebelah badannya jatuh miring. Miring. Jadi kalau nanti di hari kiamat ada yang badannya miring. Yes. Ini pasti Cikalang gitu ya. Jalan Cikalang ya. Ya, betul. Cakalang ya. Kita lagi Jamaah Lidah ya. Nah, sekarang yang tiga yang baik-baik, bangkit dari kubur tapi baik. Saya ringkas saja. Yang nomor 1 berleher panjang. Siapa? Muadzin. Muadzin itu nanti lehernya paling panjang. Maksudnya katanya para ulama, pahalanya paling banyak. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Dia itu dosanya diampuni sejauh jangkauan suaranya. Dan dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat di masjid itu. Jadi kalau dia ada yang sholat 100 orang, dia dapat pahala 100 orang itu. Saya tidak bisa bayangkan muadzinnya Masjidil Haram. Itu begitu ngangkat suara Allahu Akbar, itu jutaan manusia yang datang. Maka dia dapat pahala sekian banyak itu. Ya, muadzin. Nomor 1. Nomor 2 yang baik-baik ini ya. Bangkit dari kubur penuh luka berdarah. Luka berdarah dan berbau kasturi. Siapa? Mereka yang mati syahid. Syuhada. Mati syahid. Dan Bapak Ibu harus tahu, mati syahid itu ada 3 Bapak Ibu. Syahid itu ada 3. Ingat-ingat ya, ujian keluar ini. Syahid itu ada 3. Apa itu? 1. Syahid di dunia, syahid di akhirat. Di dunia, syahid dunia, syahid di akhirat. Siapa ini? Orang yang terbunuh di medan perang melawan orang kafir, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu di dunia syahid, di akhirat syahid. Makanya ketika wafat tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikubur, bahkan boleh tidak disolati. Itu syahid dunia, syahid di akhirat. Yaitu yang dimaksud tadi itu bangkit dari kubur penuh luka berdarah, berbau kasturi. Yang kedua ada syahid itu syahid akhirat, tapi di dunia tidak. Syahid akhirat, dunia enggak. Contohnya mereka yang matinya mati syahid tapi bukan perang. Siapa ini? Banyak 14 orang. Siapa? Mati terkena penyakit taun, mati terbakar, mati tenggelam, itu syahid. Jangan kemudian tidak bisa renang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat mati saya. Itu bunuh diri namanya. Ya, mati tenggelam, mati tertimpa reruntuhan bangunan, mati terkena penyakit kanker, mati terkena TBC. Kata Nabi, matinya seorang wanita saat nifas,
ibunya bayinya selamat, ibunya meninggal dunia, syahidah seperti itu. Terus kemudian mati membela harta dan keluarga, dibegal, dia tewas, hartanya dicuri, dia mempertahankan hartanya, tewas. Maka ini Zaid, gimana kalau misalnya sebaliknya Ustaz? Dia mempertahankan diri, ya, mempertahankan diri, ternyata dia bisa mempertahankan diri. Dia justru memukul mundur lawannya, mati. Ya, karena dia disakiti, lalu dia menyerang, mati musuhnya. Itu katanya Rasul, orang itu dapat pahala yang mati masuk neraka. Tapi kalau di negeri kita tuh, ya aja masih hukum kan, nyawa soalnya. Tapi di Islam dapat pahala, dapat pahala. Karena mempertahankan diri soalnya, karena dia disakiti. Seperti kasus di mana ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini menunjukkan kepada kita ada syahid di akhirat, bukan syahid dunia, karena dia tidak berperang. Lah yang nomor 3, naudzubillah, syahid di dunia namun tidak syahid di akhirat. Loh, siapa ini? Kebalikannya, di dunia mati syahid, tapi di akhirat bukan mati syahid. Masih mending nomor 2 daripada nomor 3 itu. Siapa mereka? Mereka yang berada di kancah peperangan, tapi melakukan pencurian ghanimah, mencuri harta rampasan perang, setelah nyuri mati. Makanya matinya termasuk syahid di dunia, tapi di akhirat Allah tidak memandang dia syahid, maka dia masuk neraka karena mencuri harta rampasan perang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, yang baik ini adalah yaitu wafat saat haji atau umroh. Jadi nanti mereka ini yang masih pakai baju ihram wafat, itu kan tidak boleh dikafani. Jadi tetap pakai baju ihram yang itu dikubur. Jadi kepalanya tetap terbuka, dikubur kepala terbuka. Nanti bangkit dari kubur dia mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, bangkit dari kubur ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Ini bangkit dari kubur. Ya. Itulah mereka-mereka para jamaah haji umroh yang meninggal di tanah haram dalam keadaan masih memakai pakaian ihram. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya tidak mau tanya jawab karena saya ada janjian dengan dokter malam hari ini, ya, untuk periksa. Ya. Kami cukupkan sampai di sini aja. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga kita dipertemukan kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, insya Allah. Kita tutup. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila saya selama mengajar di Masjid Al-Hidayah ada hal yang tidak berkenan, mumpung belum masuk Ramadan, ya. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.